Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita datang beribadah bersama-sama di siang hari ini. Biarlah di dalam ibadah-ibadah kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada sukacita yang melebihi sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya ajak semuanya kita untuk sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami hadir bersama-sama di dalam ibadah kami, ibadah Sabtu pada siang hari ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hidup kami, hadir di dalam pribadi kami, lepas pribadi ya Bapa. Karena kami mau Tuhan, kami semakin dimurnikan, semakin kami dibersihkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami melembutkan hati lebih lagi menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Engkau berikan pewahyuan dari surga Tuhan untuk disampaikan benar-benar isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang ada bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Segala upaya iblis, roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang mau mengganggu jalannya ibadah kami ikat tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat siang. Kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Karena saya percaya bahwasanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, semakin hari kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan supaya kita semakin mengerti lagi akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita lewat kebenaran-kebenaran yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan pada siang hari ini yang disampaikan, kebenaran-kebenaran yang disampaikan ini benar-benar membangun kita. Karena kita di hari-hari, di zaman-zaman ini banyak sekali penyesat-penyesat yang akan menyesatkan ketika kita tidak mendengar firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka banyak penyesat-penyesat yang akan membuat kita tersesat, sehingga iman kita semakin goyah, semakin runtuh tanpa kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Matius 1 ayat 29 sampai 39. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan beri judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa menghubungkan diri dengan Bapa. Kuasa menghubungkan diri dengan Bapa. Saya melihat di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang dibelokkan, banyak sekali penyesat-penyesat seperti tertulis di Injil bahwasanya penyesat-penyesat itu akan ada. Namun hari ini kita tidak mau itu terjadi pada diri kita. Kita semakin mengasihi Tuhan karena kita tahu isi dari Alkitab, isi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan. Karena firman yang diberitakan, firman yang tertulis ini adalah benar-benar firman Tuhan, firman yang hidup, di dalamnya ada kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari judulnya tadi dikatakan kuasa menghubungkan diri dengan Bapa. Bagaimana sebenarnya kita menghubungkan dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita terhubung dengan Bapa, dengan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengambil judul ini, saya lihat judul ini adalah kuasa itu seperti apa. Nah, kita lihat di dalam contoh-contoh di Alkitab ini, bagaimana teladan-teladan Kristus itu, Kristus sudah melakukannya, dan ini sampai kepada kita pada siang hari ini yang kita baca. Dan bagaimana perjalanan Yesus, dia ada kuasa untuk melaksanakan apa yang Bapa kehendaki. Ketika ada kuasa di dalam hidup kita, kita terhubung, kita akan sambung dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Nah, saya ambil sebagai suatu gambaran, Bapak Ibu yang di rumah mungkin tahu bagi seorang pemain surfing ya, atau perselancar. Kalau seorang perselancar itu adalah dia pasti memiliki ritme ya, irama, ritme, gaya atau
arah-arah gerakan-gerakan untuk mengarungi lautan. Jadi ketika dia berselancar, pasti dia akan mengikuti gelombang laut itu sehingga dia mengikuti irama-irama gelombang laut itu di dalam dia melaksanakan surfing tadi. Nah, kapan dia harus berdiri, kapan dia harus mengayuh papan selancarnya, dan kapan juga dia akan berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang perselancar itu bermain selancar di ombak, di lautan, dia mengikuti ritme sehingga dia mengikuti aliran itu kapan dia harus melakukan yang benar-benar supaya dia seirama dengan laut sehingga dia berhasil melewati dan melakukan sesuatu yang sangat indah di lautan untuk mengalahkan ombak tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah kita juga, Yesus juga memiliki hubungan yang benar-benar tersambung dengan Bapa yang di surga. Karena itulah kuasa itu turun atas dia. Dia memang memiliki kuasa dan dia sebagai manusia, dia terhubung dengan Bapa. Mereka adalah satu dengan Bapa. Nah, tujuan Tuhan seperti ini mengajarkan buat kita pada siang hari ini, kita pun harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita terhubung dengan Bapa. Bagaimana kuasa itu yang menghubungkan kita untuk kita dapat terhubung terus dengan Bapa. Tanpa ada koneksi, tanpa ada hubungan itu, kita akan gagal, kita akan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita bisa tenggelam sama seperti perselancar kalau dia tidak mengikuti irama, ritme dari gerakan-gerakan yang sebenarnya sebagai peselancar yang baik, maka dia akan jatuh, bahkan dia tidak bisa mengikuti irama itu. Nah, demikian juga dengan kita, kalau kita mengikuti ritmenya Allah, bagaimana kita mematuhi kehendak Allah, kita terhubung, ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca tadi di Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Nah, ini adalah Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia melaksanakan tugas yang diembannya dari Bapa untuk dia melakukan kehendak Bapa, perintahnya. Dia terus dengan cara menggebu-gebu untuk dia melaksanakan kehendak Bapa supaya visi yang dia bawa dari surga untuk dunia ini menyelamatkan bagi manusia itu terjadi dengan baik. Nah, dikatakan tadi sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus terus melakukan kehendak Bapa, dia melaksanakan perintah-perintahnya bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka mengunjungi ke rumah Simon dan Andreas, juga muridnya. Ibu mertua Simon di ayat 30 terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lainnya. Nah, di situ dikatakan bahwasanya Yesus yang terhubung dengan Bapa memiliki kuasa yang sangat super power itu untuk bisa banyak hal dikerjakan bagi umat manusia. Khususnya di dalam pelayanannya, dia mengunjungi orang sakit. Dikatakan di situ ibu mertua Simon mengalami terbaring sakit demam. Dengan kuasa yang dia terima dari Bapa, maka dia pun memegang tangan orang yang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun jika kita terhubung dengan Tuhan, kuasa yang sama akan kita miliki sama seperti kuasa yang ada pada Yesus. Karena Yesus itu dengan cara yang sama yang kita kerjakan, kita bisa juga menyembuhkan orang yang sakit. Nah, disinilah ada ada hubungan yang benar-benar membuat kita terhubung terus kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan Tuhan?
adalah ketika kita terima kuasa Tuhan itu yang kita sebut hari ini kita mengenalnya sebagai kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu harus memang berdiam di dalam hidup kita sehingga kita ada hasrat, ada keinginan, ada dikatakan bahwasanya ada kemauan yang keras untuk kita bisa melayani Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani kita menerima Roh Kudus itu yang membuat kita itu rasanya ingin memberitakan, ingin mengasihi, dengan adanya suatu kecintaan yang lebih kepada banyak orang. Di dalam karyanya Kristus, di dalam perjalanan pelayanannya Kristus, dia datang, dia terus melaksanakan misinya, melaksanakan apa yang ditugaskan Bapa untuk dia memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kabar baiknya adalah ketika orang sakit itu sembuh. Nah, bagaimana caranya dia bisa disembuhkan? Karena ada kuasa. Kuasa itulah yang kita terima saat ini. Kita harus percaya, Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang ada sekarang beribadah bersama-sama. Percayalah bahwasanya kuasa yang sama yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu kita bisa terima sehingga ketika menompangkan tangan bagi orang yang sakit, orang sakit itu pun akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus juga melaksanakan mengusir setan-setan, mengusir roh-roh jahat dari orang. Kita lihat ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika ada orang yang kerasukan setan. Kalau di zaman-zaman sekarang ini mungkin banyak orang yang belum percaya kepada Kristus masih membawa kepada tabib-tabib, masih banyak bawa kepada orang-orang yang bisa dengan spiritual mereka, dikatakan spiritual, mereka bisa mengusir itu semua dengan kekuatan mereka. Namun hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa Yesus, segala kuasa-kuasa roh-roh jahat itu bisa kita usir, dan kita punya kuasa itu jika kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tidak terhubung, artinya Anda putus, maka kita nggak bisa mempunyai kuasa seperti itu. Karena hubungan itulah maka kuasa itu ada. Hubungan kita yang terus-menerus bersama Tuhan. Sama seperti kita memiliki HP di rumah. Ya kalau baterainya sudah lowbat, sudah mulai sedikit, dan apalagi sudah nggak ada lagi kekuatan dayanya, maka dia tidak bisa buat apa HP itu, nggak ada gunanya juga karena nggak ada bisa menghubungkan kepada yang lain. Jadi harus ada powernya, ada kekuatannya supaya kita bisa punya semangat sehingga kita bisa terhubung terus. Nah, kalau ada Roh Kudus itulah kita berarti terus terhubung bersama Tuhan. Nah, ketika kita terhubung, kita ada daya, kita ada kuasa, sehingga kuasa itu pun kita bisa dapat seperti yang dilakukan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk juga mengusir setan-setan. Nah, demikianlah bahwasanya ketika kuasa itu ada di dalam diri kita, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita terhubung dengan Bapa, dan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita terhubung terus. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa sehingga kita terus terhubung, sehingga koneksi kita itu tetap terus. Sama seperti baterai yang terus-menerus kita diisi. Nah, jadi perlu mengisinya itu bagaimana kita mengisi kekuatan-kekuatan itu. Kita isi dengan firman Tuhan seperti pada siang hari ini. Kita mau ketika kuasa kita itu harus kita pertahankan adalah kita dengan mengisi dengan firman Tuhan. Hubungan kita senantiasa ada dengan Tuhan, namun kita pun harus diisi dengan firman Tuhan supaya punya kekuatan, punya daya, punya kemampuan, sehingga kuasa itu terus mengalir sehingga banyak orang pun mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Nah, kita lihat lagi ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang Yesus lakukan. Dan hal yang sama kita sebagai murid Kristus, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Nah, kemudian di ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini jelas bahwasanya ketika kita mau berhubungan sama Tuhan, ada hubungan sama Tuhan, Tuhan Yesus mencontohkan bahwasanya hubungan Dia tetap senantiasa ada. Sampai dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Artinya masih belum terbit matahari, masih gelap. Matahari masih mau muncul, maka itu pun belum. Tapi ketika masih gelap, Dia katakan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Nah, apa yang buat kita lakukan kita hubungan sama Tuhan? Kita senantiasa terus berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi kita bersama Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan supaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya bisa terlaksana. Nah, ini harus kita tetapkan di dalam hidup kita. Senantiasa kita harus berdoa sama seperti Kristus. Pagi-pagi benar. Jadi di pagi-pagi benar, Yesus menyediakan waktunya untuk Dia kepada Bapa. Demikian juga kita hari ini kepada Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita harus benar-benar menyediakan waktu kita supaya kita tetap terhubung. Apa yang menghubungkan kita dengan Tuhan yaitu kita berdoa. Hubungan kita sama Tuhan itu lewat doa saja. Nggak ada yang lain. Dan kuasa itu akan kita terima terus, kekuatan itu kita terima. Dikatakan ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Nah, jadi visinya Tuhan, Yesus datang ke dunia ini, karena Bapa mengutus Dia datang ke dunia ini, supaya memberitakan Injil kebenaran. Karena memang tadi seperti saya katakan di awal, apalagi buat kita yang ada sekarang ini, banyak sekali penyesat-penyesat. Karena sekarang itu gampang sekali mengakses berita-berita, perkataan-perkataan yang menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan kembali. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan ini mulai dari awal kejadian sampai wahyu, hati-hati Anda akan disesatkan. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu semua yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, membaca firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu, tidak mudah, tidak gampang untuk penyesat-penyesat menyesatkan Anda. Karena kebenaran ini saya nyatakan bahwasanya Alkitab ini, mulai dari kejadian sampai wahyu, itu saling berkesinambungan sampai di akhir dunia ini akan berkesinambungan. Bagaimana Yesus sudah ada sejak dulu, sejak di Taman Firdaus, sampai kepada keturunan dan perjanjian-perjanjian yang dijanjikan Bapa bahwasanya Kristus itu akan datang, sampai kepada kesudahan dunia ini. Jadi itu satu tarikan garis yang benar-benar itu adalah sungguh-sungguh perkataan Allah lewat nabi-nabi, lewat para rasul diberitakanlah firman ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita semakin kuat, semakin giat bersama Tuhan, mari Bapak Ibu sama-sama kita menerima kuasanya lewat hubungan kita yang terus-menerus bersama Allah, lewat kita terus hidup di dalam kebenaran bersama-sama Allah. Apa yang kita terima itu seperti dijanjikan ketika Yesus naik ke surga. Dia janjikan katanya kepada murid-muridnya. Di dalam surat dikatakan bahwasanya di Kisah Para Rasul, aku akan memberikan rohku kepadamu. Sehingga dikatakan Yesus, jangan takut, aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah khawatir dengan keadaan di dunia ini, karena kita punya kekuatan yaitu kuasa Roh Kudus. Dengan catatan kita harus terus terhubung dengan Allah, kita terhubung dengan Bapa, dengan kita melakukan doa-doa kita, baca firman setiap hari. Nah, Roh Kudus itu adalah memberi spirit yang benar-benar kepada kita, ya, benar-benar
roh yang mengalir dalam kita. Saya ketika saya mengenal Tuhan, saya pertama kali menerima Roh Kudus itu, ketika saya terima Roh Kudus itu, tadinya saya memang benar-benar waktu masa-masa saya masih muda, bahwasanya saat itu saya memang belum pernah merasakan yang namanya Roh Kudus. Namun saya terus bergumul bagaimana sih kalau Roh Kudus itu saya terima. Nah, saat saya menerima Roh Kudus itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suatu aliran yang terus yang mengubahkan saya, membuat saya itu menjadi terbuka mata saya ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup saya. Saat-saat itu saya diubahkan benar sama Tuhan, dan ketika saya baca firman Tuhan, saya dibukakan rahasia-rahasia Allah di firman Tuhan yang saya baca. Kalau secara mata kasat dunia, orang-orang dunia yang terus ngomong secara tertulis, dia bilang tulisan-tulisan ini, kalau tanpa Roh Kudus, dia tidak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan. Karena firman ini adalah firman yang kudus. Nah, kalau hidupnya saja masih tertutup, masih banyak pembungkusnya, masih banyak yang menutupi, bagaimana dia bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kuduslah mengerti benar akan firman Tuhan ini. Kalau dengan akal manusia, dengan pikiran manusia, seberapa besar dan seberapa pintar akal manusia. Karena ini adalah firman perkataannya Allah, kita yang terbatas, bagaimana mungkin kita mau menjangkau dia yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas, sehingga kita tidak mampu tanpa ada pengajaran Roh Kudus, tanpa ada roh yang membuat kita memahami firman Tuhan. Jadi ketika saya menerima firman Roh Kudus itu, saya terbuka mata saya sehingga saya bisa mengenal Tuhan lebih baik di dalam hidup saya saat itu. Nah, sampai saat ini saya menerimakan kuasa itu benar-benar mengubahkan, kuasa itu benar-benar membuat ada kuasa di dalam hidup saya. Dan itu pun akan terjadi buat Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang menerima Kristus adalah orang-orang yang sangat berbeda. Orang-orang yang sangat berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kita punya kelebihan, yaitu punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, dengan adanya Yesus dalam hidup kita, kita bisa mampu, kita kuat, kita dapat, dan kita memiliki kuasa-kuasa yang daripada Tuhan. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa mengusir banyak setan-setan, kita bisa melakukan mukjizat-mukjizat, sama seperti yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini. Dan bahkan lewat Roh Kudusnya kita berani menyatakan kebenaran itu bagi banyak orang. Karena banyak orang di dunia ini yang semakin hari semakin menginginkan keinginannya masing-masing. Bukan lagi kehendak Tuhan yang mereka kerjakan, namun mereka mengerjakan kehendak diri mereka, kesenangan diri masing-masing, nafsu mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengusir banyak setan-setan, bagaimana dia juga berhubungan terus dengan Bapa lewat doa-doanya, lewat dia memberitakan firman Tuhan, dan sampai nanti kita juga menjadi sama seperti Kristus. Makanya seperti ada pujian, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Kristus. Dan itulah yang kita harapkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan oleh karena itu, mari ketika kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih Tuhan, mari kita kerjakan juga seperti Yesus mengerjakan kehendak Bapa. Kita pun melakukan kehendak Bapa, melakukan seperti yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Anda semua, mari kita sama-sama sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima keselamatan. Mari kita sama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar-benar ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus jangan coba-coba untuk melakukan itu semua. Karena tanpa Roh Kudus firman ini benar-benar tertutup orang-orang yang tidak mengenal Roh Kudus dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang punya Roh Kuduslah maka ini bisa terbuka hatinya, terbuka secara rohaninya untuk mengerti, memahami bagaimana firman kebenaran ini bisa disampaikan, dan benar-benar itulah kebenaran sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir daripada firman Tuhan ini dikatakan ayat 38,
marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kristus datang memberitakan Injil di dalam dunia ini. Dan demikian itu tersampaikan kepada muridnya. Muridnya pun memberitakan kepada orang sampai pada hari ini. Dan Anda dan saya pun dibuat ada di dunia ini. Terjadi ada di dunia ini. Dan ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita pun harus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali sama-sama kita terus adakan hubungan connect kita kepada Tuhan. Hubungan itu harus kita kerjakan. Kita berdoa, kita berhubungan sama Tuhan, baca firman. Sehingga ketika kita sudah mengenal dengan baik hubungan itu, kita punya kuasa. Kuasa itulah yang memampukan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita sebagai penguatan di dalam hidup kita, supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hari ini demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita sama-sama semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, akhir kata saya akan menutup. Mari sama-sama kita akan berdoa bersama-sama pada siang hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan kebenaran ini ya Bapa. Bapa, kami mengangkat tangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengangkat sama-sama tangan kita. Kita meminta kuasa Tuhan, karena kuasa itulah yang benar-benar membuat kita kuat. Benar-benar membuat kita itu semakin hari semakin punya keberanian untuk menyatakan kebenaran itu. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hubungan kita bersama Tuhan tetap berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak yang di surga, aku menumpangkan tangan buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jamah seluruhnya, jamah pribadi lepas pribadi yang melihat, menontonnya, baik yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau yang menjamah kuasa yang sama seperti Kristus. Kuasa itu pun ada pada kami, sehingga ketika kami menumpangkan tangan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang Tuhan menderita, kami percaya Tuhan, mereka pun mendapatkan kelegaan. Segala roh-roh jahat dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu selesai hamba beritakan pada siang hari ini. Namun firman-Mu itulah yang membuat tinggal tetap terus untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau jamah Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan ini mendapatkan lawatan-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Teruslah Tuhan, hiduplah, biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Makasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya yang turun atas kita, menguasai hati pikiran kita, dimanapun kita berada, kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan rema di dalam hidup kita. Dan untuk selanjutnya, kita akan kembali lagi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati, salam semuanya.